very good. We are from Bogor. Now we are going to present our material about function sentence. Before we come to our presentation session, let me introduce myself and my friend. My name is Safira, and here is my friend Nazwa Elisa. Saya Mutia Nurul. Faisal Mutakib. Rian Kurnia Syahputra. I'm Federico. I think that's enough about the introduction. Let's come to the next station. I will begin our presentation here. Passive sentence. Passive sentence. A passive sentence is a member in a sentence where the subject is subject to a verb or action. In this passive sentence member, the focus of the sentence is on the action, person, on the subject or object. Yang artinya passive sentence adalah tata bahasa dalam sebuah kalimat di mana subjek dikenal kata kerja atau tindakan. Dalam tata bahasa passive sentence ini fokus kalimat terletak pada tindakan yang dikenakan pada subjek atau objek. Contoh kalimat yang pertama itu ada Indonesia Raya was written by W.R. Supratman. Yang kedua, a book is written by me. Dan terakhir yang ketiga, my computer was Selanjutnya ada kenapa kita harus menggunakan passive sentence. Dalam aplikasinya, passive sentence digunakan dalam beberapa kondisi. Di antaranya ketika kamu ingin menulis kalimat yang berfokus pada tindakan atau action daripada subjek kalimat. Selain itu, passive sentence juga digunakan ketika subjek yang melakukan action nggak terlalu jelas. Jadi dalam kasus seperti ini, maka pola kalimat yang paling tepat adalah menggunakan passive sentence. Kalaupun subjek diketahui, subjek akan diletakkan di bagian belakang kalimat, karena yang akan ditonjolkan adalah tindakannya. Dan selanjutnya ada aturan mengubah active sentence menjadi passive sentence. Pada saat akan mengubah active sentence menjadi passive sentence, perhatikan dulu mana subjek dan objeknya. Kemudian letakkan objek dan objek yang ada di active sentence menjadi subjek di passive sentence yang akan dibuat. Kemudian letakkan helping verb yang sesuai dengan subjek di passive sentence dan tentunya. Lalu ubah kalimat kerja utama atau main verb yang ada di active sentence menjadi past participle atau past bentuk ketiga. Dan terakhir, ada jika kandungan yang diberikan subjek atau objek yang telah melakukan tindakan, maka pakailah by diikuti subjek yang ada di kalimat aktif tadi. Selanjutnya ada rumus passive sentence. Dalam penyusunan kalimat passive sentence, ada beberapa rumus yang bisa kamu gunakan agar tatanan bahasanya menjadi tepat sesuai dengan tensinya. Yang pertama ada simple present. Untuk tense simple present, rumus yang bisa dipakai ialah to be, is, are, plus particular. Contohnya untuk kalimat aktif sentence itu ada Nadia visit Dara. Passive sentence-nya itu menjadi Dara is visited by Maria. Is-nya itu to be, is-nya itu verb 3. Untuk yang kedua ada active sentence. Kalimat active sentence-nya itu she writes a poem. Active sentence. Passive sentence-nya itu a poem is written by her. Is-nya itu to be, written itu verb 3. Untuk tense simple past, rumus yang bisa dipakai ialah to be, was, with, verb 3. Contohnya untuk kalimat active sentence, Maria visited Dara. Passive sentence, Dara was visited by Maria. Was-nya sebagai to be, visited-nya sebagai verb 3.
Contoh yang kedua, untuk kalimat active sentence isi word I told. Passive sentence I told was written by her. Was sebagai suri, ketiga sebagai ketiga sebagai written. Untuk simple future, rumus yang bisa dipakai ialah will be, verb 3. Contohnya untuk kalimat active sentence, Maria will visit Dara. Atau active sentence. Yang kedua, passive sentence, Dara will be visited by Maria. Will be sebagai be, ketiga sebagai vision. Yang contoh kalimat active sentence, she will read I go. Yang kedua, passive sentence, I go will be written by her. Well, that's all about the presentation, and now we are come to the next agenda in this question and answer. For this agenda, we will have 4 sessions. Well, guys, do you have any question? Dari kelompok 2, jawabannya bagaimana membuat kalimat pasif yang predikasinya terdiri dari dua. Mohon tiga jawabannya. Dalam kondisi apa aja passive sentence itu dipakai? Jelaskan kapan sebaiknya kita menggunakan kalimat pasif daripada aktif. Apa yang disebut dengan passive voice dan bagaimana cara mengidentifikasinya dalam sebuah kalimat? Bagaimana cara membuat kalimat pasif yang subjeknya orang pertama dan jamak? Bagaimana cara mengubah kalimat aktif ke pasif satu kasih contoh. Bagaimana jika objek dalam kalimat aktif adalah pronoun? Saya akan menjawab pertanyaan dari Tio. Dalam kondisi apa aja passive sentence itu dipakai? Passive sentence digunakan dalam beberapa kondisi, diantaranya ketika kamu ingin menulis kalimat yang berfokus pada tindakan atau action daripada subjek kalimat. Mana Tio? Oke. Jadi pertanyaan dari Tasya, bagaimana membuat kalimat pasif yang predikatnya terdiri dari 2 kata, dan mohon berikan contohnya. Jawabannya, contoh kalimat pasif yang predikat terdiri dari 2 kata, yaitu buku itu sedang dibaca olehnya. Pada kalimat tersebut, predikatnya adalah sedang dibaca. Kata sedang menunjukkan suatu keadaan yang tengah berlangsung. Jadi predikat 2 kata tersebut adalah sedang dibaca. Gimana Tasya? Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Novi. Soalnya yaitu jelaskan kapan sebaiknya kita menggunakan kalimat pasif daripada aktif. Jadi kan kalimat pasif itu adalah kalimat yang subjeknya menerima perlakuan atau tindakannya berada dari kalimat aktif, di mana subjeknya melakukan tindakan secara langsung. Jadi kalimat pasif disarankan ketika informasi tentang pelaku tidak diperlukan atau ketika ingin menekankan objek atau hasil dari aksi. Selanjutnya saya mau menjawab pertanyaan dari Laras. Pertanyaannya, bagaimana jika objek dalam kalimat aktif adalah pronoun? Untuk jawabannya, jika objek dalam kalimat aktif adalah pronoun, kita harus mengubahnya menjadi subjek
dalam bentuk objektif. Saat mengubahnya menjadi kalimat pasif, misalnya I love her menjadi she is loved by me. Ya, pertanyaan dari Kayla. Tadi pertanyaannya gimana cara mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Di pertanyaan ini tadi sudah dijelaskan di PPT slide ke-6, yaitu aturan mengubah active sentence menjadi passive sentence. Nah, itu ada saat akan mengubah active sentence menjadi passive sentence. Perhatikan dulu mana subjek dan objeknya. Kemudian letakkan objek yang ada di active sentence menjadi subjek di passive sentence yang akan dibuat. Terus kemudian letakkan helping verb yang sesuai dengan subjek di passive sentence dan tense-nya. Lalu ubah kalimat kerja utama atau main verb yang ada di active sentence menjadi past participle atau verb bentuk ketiga. Dan terakhir ada jika hendak menyebutkan subjek atau objek yang telah melakukan tindakan, maka pakalah by diikuti subjeknya yang ada di kalimat aktif tadi. Mana Mela? Tadi kan sudah coba kalimat ya. Lagi Nah, ini contoh kalimatnya. Untuk contoh kalimatnya. Ada yang contoh kalimat aktif tense-nya Maria visit Dara, dan untuk contoh kalimat passive tense-nya Dara is visit by Maria. Is-nya itu to be, visitnya sebagai verb 3. Saya akan menjawab pertanyaan tadi. Bagaimana membuat kalimat pasif yang subjeknya orang pertama tunggal dan jamak? Mohon berikan contohnya. Contoh kalimat pasif yang subjeknya orang pertama tunggal dan jamak. Orang pertama tunggal yang pertama, saya diajari cara membuat kue oleh ibu. Yang kedua, saya diberi hadiah ulang tahun oleh ayah dan ibu. Yang ketiga, setiap hari saya selalu dibangunkan jam 6 pagi oleh ibu. Orang pertama jamak, yang pertama kami diajak berlibur ke Bali oleh guru. Yang kedua, kami selalu dewasi ketika ujian oleh pengawas uang. Yang ketiga, besok kami akan diberi materi baru oleh guru. Ya, pertanyaan terakhir tadi dari Kawita. Pertanyaan adalah apa yang disebut dengan passive voice dan bagaimana cara mengidentifikasinya dalam sebuah kalimat. Dalam identifikasikan dalam sebuah kalimat ada beberapa cara, yaitu passive voice atau suara pasif dalam bahasa Indonesianya adalah bentuk kalimat di mana subjek menerima aksi bukan melakukan aksi. Cara mengidentifikasikan passive voice dalam sebuah kalimat adalah dengan melihat struktur dan komponen kalimat tersebut. Biasanya kalimat pasif memiliki struktur subjek plus to be plus verb atau past participle. Nah, contoh kalimat pasif adalah the leader was written by John. Dalam kalimat ini, the leader adalah subjek yang menerima aksi. Was written-nya adalah bentuk pasif dari verb, dan read dan John adalah pelaku aksi yang dikatakan by. Jadi kamu melihat apa kalimat dengan struktur seperti ini. Kemungkinan besar itu adalah kalimat pasif. Namun perlu diingat bahwa tidak semua kalimat dengan to be dan bentuk pasif participle adalah kalimat pasif. Kesimpulan, passive sentence is a grammar where the action of the subject or object is the main focus. In writing with passive sentence, there are formulas that you must understand. Depending on the tenses you want to use, starting from simple present, simple past, and auto future. Now we are coming to the last agenda. It is closing. But before we closing our presentation this afternoon, we are as the presenter, especially I am as the moderator. Say sorry if we have necessarily implemented our material this afternoon. Thank you for time and attention. Let's say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.